Oke, rekan-rekan media, 1 bulan lagi tepatnya kita akan melakukan Run for Independence Day. Ini yang edisi ke-79 tahun kemerdekaan kita. Dan kita melakukan Road to Run to Independence Day untuk mengajak lebih banyak masyarakat kita merayakan hari kemerdekaan kita dengan bergaya hidup sehat dan mendorong pariwisata berbasis olahraga. Dan 2.000 slot yang ditawarkan sudah 2.500 sudah menuju 3.000 sudah terpesan dan kemungkinan akan kita tambah lagi. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dalam menyambut kemerdekaan kita, menggerakkan ekonomi dan memasalkan pariwisata berbasis olahraga. Run for Independence Day pada dasarnya adalah solidarity run. Ya di dalam kita ada darah Indonesia. Yang pasti siapa lagi yang bukan menjaga kalau bukan kita semua. Dan ini adalah suatu ungkapan bersyukur untuk kita selalu menjaga harmoni keberagaman, menjaga persatuan dan kesatuan daripada runners semua. Dan kita senang sekali ini sudah sold out yang 2.500 Pak. Dan kita menuju 3.000 dan hopefully kita bisa lakukan di kantor Parekraf sesuai dengan amanat dari Pak Menteri. Terima kasih atas dukungan. Mengurangi kepadatan di seputar Senayan, kita memang start dan finish di Parekraf, ada ruang yang cukup luas. Tanggal 18 Agustus, jadi sampai berjumpa di 18 Agustus. Boleh. Jawa Barat ini masih menunggu beberapa data-data terakhir ya. Menurut saya di partai sendiri belum ada penugasan, tapi kan masih menunggu sampai Agustus. Seperti kita ketahui, tema keberlanjutan ini sangat kencang di Jawa Barat dan banyak mayoritas masyarakatnya mendukung tema keberlanjutan. Kami tentunya menghormati wewenang dari pimpinan partai politik nanti akan menentukan pilihan. Harus dengan mengusung tema keberlanjutan karena masyarakat Jawa Barat merasakan bahwa ada peningkatan kepuasan dari peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tentunya nanti pimpinan partai politik bisa menangkap pesan ini yang nanti akan tertuang ke dalam sebuah kesepakatan yang akan diusung oleh gabungan partai politik. Mas Adi sendiri melihatnya Provinsi Jawa Barat bagaimana? Sangat potensial karena Provinsi Jawa Barat ini kan provinsi terbesar penduduknya. Dan yang menarik, Provinsi Jawa Barat itu lebih dari 60% industri Indonesia, lapangan kerja Indonesia dihasilkan di Jawa Barat. Jadi selama ini Jawa Barat sudah melakukan sebuah percepatan pembangunan dan tentunya ke depannya masyarakat Jawa Barat dan Indonesia pasti akan menunggu kepemimpinan Jawa Barat yang akan melanjutkan percepatan pembangunan di Jawa Barat. Pak, ini kan BBK apakah jadi PSN 2025 ya Pak? Itu pertimbangannya apa sih? Untuk lebih terintegrasi ya. Jadi kalau kita lihat kan eventnya sudah banyak sekali. Tadi aja kita masuk ada event lari, ada event disco robot, ada event jalan, ada event aktivasi. Nah nanti dengan terintegrasi di bawah sebuah proyek strategis nasional yang juga nanti dibangun beberapa fasilitas pendukung untuk olahraga, untuk juga hiburan, serta terpenting juga untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban serta keamanan di 200 lebih hektar kawasan GBK ini. Jadi Bapak Presiden sudah memerintahkan kita untuk mengkaji apa saja yang bisa dibangun dan insentif seperti apa yang bisa dihadirkan untuk GBK dan siapa yang akan mengelolanya ke depan, BLU bersama BUMN atau juga dengan entitas-entitas lainnya. Berarti bisa ada kolaborasi Pak BUMN sama BLU terkait tadi? Bisa, jadi memang didorongnya itu seperti kayak taman mini.
Taman Mini itu kan dulunya juga dikelola terpisah, sekarang sudah di bawah pengelolaan terintegrasi oleh BUMN dan terasa sekali manfaatnya. Misalnya di Taman Mini udah tidak ada lagi kendaraan yang non listrik. Nah ini di sini tadi masih ada beberapa kendaraan yang nantinya ke depannya bisa dipastikan semua kegiatan di sini terpadu, terintegrasi dengan konsep mengusung tema besar Indonesia Emas 2045. Sama PKGBK Nanti itu akan menjadi bagian. Jadi PPK GBK juga kemarin Pak Menseknek sebagai yang membidangi melihat potensi itu. Jadi fasilitas akomodasinya, fasilitas olahraganya, fasilitas pendukung pariwisatanya ini harus ditingkatkan. soal dana abadi biaya terjun itu yang mengelola siapa? Yang mengelola sudah diarahkan ke BLU yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Itu yang nanti akan kita harapkan jadi pengelola sehingga pariwisatanya lebih berfokus kepada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Nah itu kan lagi digodok regulasinya Pak, selesai sebelum 17 Agustus. Selesainya Agustus ini, kelihatannya akhir Agustus. Sekarang lagi berjalan ya, tapi walaupun belum secara resmi, tapi saya dihubungi berkali-kali dan ada pembicaraan informal. Tapi nanti formalnya para pimpinan partai politik akan menentukan. Formatnya menurut saya seperti format-format pilkada lainnya, pimpinan partai politik akan menentukan kerjasamanya dan setelah itu menawarkan kepada konstituen siapa yang tentunya akan dipilih masyarakat. Tapi kelihatan sekali, kental sekali dari data-data yang kami miliki sekarang, masyarakat Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan sama seperti Pilpres kemarin sangat menginginkan keberlanjutan dan percepatan pembangunan. Artinya kalau misalnya nanti Pak Sandi udah komunikasi lebih lanjut, berkenan ya Pak? Jadi gini, tahapannya itu adalah penugasan dulu. Baru setelah penugasan itu ditentukan. Karena siap atau tidak siapnya itu harus berbasis data. Jangan kita mengambil keputusan yang tidak ada referensi kepada apa yang diinginkan masyarakat. Pak, balik ke dana abadi tadi kan Presiden Bapak bilang Presiden yang bakal menentukan event-eventnya. Itu ada ditekan nggak sih Pak, apakah itu bakal sport tourism, konser atau gimana? Akan dipilih event-eventnya, nanti akan ditentukan berdasarkan keputusan Pak Prabowo nanti sebagai Presiden di 2025 dan selanjutnya event-event apa yang akan dipilih. Berarti Presiden terpilih yang akan dipilih? Iya. Sudah ada bocoran mungkin Pak dari Pak Prabowo? Kemarin yang kita usulkan tuh MotoGP, F1 Powerboat, Aquabike, World Surfer League, juga ada MXGP dan beberapa kegiatan lainnya. Terus musiknya juga ada yang Java Jazz Festival, ada beberapa festival musik lainnya, termasuk juga event-event MICE seperti serupa World Water Forum dan lain sebagainya. Itu nanti akan diusulkan untuk dipilih oleh Bapak Presiden. Pak, soal Pak Luhut kemarin bilang pemerintah lagi mencoba menggodok rencana menurunkan harga tiket pesawat. Ya, itu sudah diadakan rakornya dan sudah diperintahkan ada 9 langkah ke depan termasuk pembentukan Satgas untuk penurunan tiket pesawat. Itu isinya siapa aja Pak? Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, dan kementerian lembaga terkait. Apakah itu berarti hanya, kan di sini yang dikeluhkan harga aftur terlalu mahal ya Pak? Ternyata bukan hanya aftur yang berkontribusi ke harga tiket mahal. Ada juga beban pajak, ada juga beban biaya operasional lainnya. Jadi itu nanti semua dikaji dan akan dipastikan bahwa industri penerbangan kita efisien. Seperti industri penerbangan di luar negeri. Berikut terakhir nggak persiapan IKN bagaimana Pak? Persiapan Bapak yang ngumpulin UMKM nih Pak di Iya, IKN. sudah kemarin saya sama Pak Menteri PUPR sudah final setelah diberikan izin untuk para UMKM ekonomi kreatifnya masuk mulai karena sekarang lagi dikebut sampai tanggal 10 Agustus. Setelah 10 Agustus ini mungkin kita baru bisa masuk untuk mengisi
infrastruktur aircraft yang sudah dibangun dengan produk-produk ekonomi kreatif, mulai dari kuliner, kriya, fashion, musik, film, dan beberapa produk ekonomi kreatif lainnya. Hotelnya cuma Hotel Nusantara aja berarti ya Pak? Yang siap ya, yang siap kami diberitahu ada beberapa fasilitas akomodasi selain dari Eco Lodge, Hotel Nusantara juga diharapkan sudah siap. Terima kasih Pak. Aku jalan dulu ya.